duduk di majelis ilmu, di majelis yang baik, suatu saat saling bersaksi antara satu sama lain nanti di surga. Satu persatu akan mencari mana temanku yang dulu kanu yusholluna ma'ana, dulu sholat jamaah bareng, kanu yasumuna ma'ana, dulu poso bareng, kanu yajlisuna ma'ana fi majalisil ilm, dulu pernah duduk bareng di majelis ilmu, di majelis kebaikan. Itu satu sama lain akan menjadi saksi kebaikan dan mereka akan mencari antara satu sama lain di surga. Kalau tidak ada di surga, maka mereka akan mengirim permintaan kepada Allah agar membebaskan teman-temannya dari neraka, sehingga neraka yang ada di posisi paling atas akan kosong karena umat Islam akan masuk surga semua. Sedangkan yang ada di bawah-bawahnya, terutama neraka hawiyah yang untuk kaum munafik niku bersifat abadi, tidak hanya ribuan tahun, jutaan tahun, triliunan tahun, tapi sifatnya abadi. Dan siksaan neraka niku antara waktu tidak monoton, tidak stagnan, tidak standar terus. Ibarat seperti kenikmatan di surga niku setiap harinya akan selalu bertambah nikmat tersebut agar penduduk surga merasakan betapa nikmat yang terus bertambah. Begitu pula dengan ahli neraka, penduduk neraka pun juga demikian, setiap harinya akan ditambah siksaan kepada penduduk neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Allah Maha Tahu, sangat mengetahui apa yang mereka sembunyikan, dan apa yang mereka tampakkan. Ketika mereka tahu bahwasanya Allah Maha Tahu, sebetulnya harusnya fayar'au an dzalika, sebetulnya harusnya mereka harus waspada dari sikap yang mereka lakukan. Harusnya lebih berhati-hati pada mereka yang melakukan hal-hal dosa atau bahkan hal-hal mubah yang tidak menjadi ibadah. Kalau memang kita benar-benar tahu bahwasanya Allah sangat mengetahui apa yang kita lakukan baik secara kasat mata dan apa yang ada dalam hati, maka ketika kita melakukan hal mubah, hal yang diperbolehkan pun juga malu kepada Gusti Allah. Maka ibarat kalau umpama kita di kantor, di ruangan kita kerja dikasih CCTV kamera yang selalu diawasi oleh bos kita, dan dengan bos kita selalu mengawasi perbuatan kita, kelakuan kita, kinerja kita, tugas kita, yang sekiranya kalau tugas kita baik, maka kita akan diberi bonus, diberi jabatan yang lebih tinggi. Ketika perlakuan kita tidak sesuai dengan ekspektasi, maka kita bisa mendapat hukuman yang pedih. Ketika kita kerja dengan CCTV, pasti kita akan mengoptimalkan kerja di kantor tersebut. Begitu pula dengan umat Islam, ketika dia menyadari betul bahwasanya Allah sangat mengetahui apa yang kita lakukan, baik apa yang kita lakukan secara zahir dan apa yang ada dalam hati kita, Gusti Allah semuanya tahu. Maka ketika kita benar-benar merasakannya, kita bisa naik level ke level ihsan. Kenapa? Karena orang-orang demikian bahkan untuk melakukan hal yang tidak berguna pun juga akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal mubah yang tidak diniatkan kebaikan, yang tidak diniatkan ibadah akan hilang sia-sia. Seperti yang sering dijelaskan bahwasanya makan, minum, tidur, ketika kita tidak diniatkan apa-apa, maka hal mubah tersebut, hal yang sepele tersebut akan menjadi sia-sia. Tapi ketika makan, minum, dan tidur kita niatkan agar kuat beribadah, agar kuat sembahyang, agar kuat bekerja, agar kuat ngaji, agar kuat silaturahim, maka makan dan minum, tidur ini akan bernilai ibadah di sisi Allah. Orang-orang yang menyadari bahwasanya Allah selalu melihat, bahkan melihat apa yang ada dalam hati kita, merasa selalu diawasi oleh Allah, jangankan mereka bermaksiat, jangankan mereka berkhianat, melakukan hal yang mubah pun, hal-hal yang makan, minum, tidur yang tidak diniati kebaikan pun, mereka akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada istilah walakum qabihun kunta tukhfihi walau alima sadiqu bi fi'lihi lajafaka war rabbu ya'lamuhu wa lam yukshifhu bal